Assalamualaikum, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bu Ani, sebagai dosen pengampu mata kuliah basis data, kami di sini sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami tentang Hospitality Database. Adapun anggota kami, yaitu saya sendiri, Fresnel Aditya Virjo Ginting, Saya Muhammad Davis Dihar. Saya Laurentius Valeriano Wahyoananta. dan satu anggota kami, Husen Ubaidil Hamid, yang sedang berhalangan untuk ikut Zoom. Baik, adapun untuk bagian pertama tentang latar belakang dari permasalahan proyek ini. Di sini kami sebagai sebuah perusahaan konsultan database berskala kecil ingin mengembangkan sistem basis data untuk industri perhotelan. Di sini kami merancang dan mengembangkan model data bagi sebuah jaringan hotel menengah. Jaringan hotel ini membutuhkan sistem database yang terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung operasional sehari-hari secara efektif dan efisien. Nah, dalam kegiatan operasionalnya, hotel ini harus mengelola berbagai jenis data, seperti informasi tamu, proses reservasi dan pemesanan kamar, pengelolaan ketersediaan serta tipe kamar, data pemasok dan pesanan pembelian, layanan yang diberikan kepada tamu, transaksi keuangan, serta pengelolaan karyawan dan departemen. Nah, tanpa sistem database yang terancang dengan baik, pengelolaan data tersebut berpotensi mengalami redundansi, inkonsistensi, dan kesulitan untuk mengambil keputusan. Nah, oleh karena latar belakang itu, proyek kami ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model database yang terintegrasi, ternormalisasi, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis perhotelan, serta mendukung pengelolaan informasi secara efisien. Nah, dengan adanya database ini, pihak manajemen hotel dapat memantau operasional seharian dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan kepada tamu, serta mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Adapun persyaratan bisnis dari hotel ini yaitu pada manajemen hotel, sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data hotel seperti nama hotel, alamat, dan nomor telepon. Sistem juga mendukung satu hotel memiliki banyak karyawan, kamar, dan departemen. Yang kedua, manajemen karyawan. Pada sistem ini harus mencatat data karyawan seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal mulai bekerja. Setiap karyawan harus terdaftar pada satu hotel dan satu departemen. Sistem harus memungkinkan manajemen untuk mengetahui karyawan berdasarkan departemen dan hotel. Yang ketiga, yaitu manajemen departemen. Sistem harus mampu menyimpan data departemen beserta deskripsinya. Ada juga manajemen kamar. Sistem harus menyimpan data kamar seperti nomor kamar, lantai, dan status ketersediaan. Apakah available atau occupied. Setiap kamar harus terhubung dengan satu hotel, satu departemen, dan satu tipe kamar. Kemudian ada manajemen tipe kamar. Ini sistemnya harus mengelola data tipe kamar termasuk nama tipe kamar, deskripsinya, harga dasar, kapasitas maksimal, jenis tempat tidur, dan fasilitas. Kemudian manajemen tamu. Sistem ini harus menyimpan informasi tamu seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon. Yang ketujuh ada manajemen preferensi tamu. Ini sistemnya harus mendukung pencatatan preferensi tamu, misalnya preferensi kamar atau layanan tertentu. Satu tamu ini dapat memiliki lebih dari satu preferensi. Kemudian ada manajemen reservasi. Sistem ini harus memungkinkan tamu melakukan reservasi kamar. Setiap reservasi harus mencatat tanggal check-in, tanggal check-out, status reservasi, serta total biaya. Setiap reservasi hanya boleh terkait dengan satu kamar dan satu tamu. Kemudian manajemen layanan dan pemesanan layanan. Sistem ini harus mengelola daftar layanan hotel beserta harga layanan. Sistem juga harus mencatat pemesanan layanan oleh tamu, termasuk tanggal pemesanan, jumlah layanan, dan total harga. Kemudian yang terakhir, manajemen transaksi. Sistem ini harus mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan reservasi hotel. Setiap transaksi ini memiliki tanggal transaksi, jenis transaksi, dan jumlah transaksi. Kemudian di sini kami menetapkan
entitas-entitas dan atribut-atribut yang ada pada sistem database kami. Bisa dilihat di sini, kita punya entitas hotel, employee, departemen, room, room type, service, service order, guest, guest reference, reservation, transaction, booking transaction, purchase transaction, refund transaction, purchase order, dan supplier. Adapun ini ada primary key-nya sebagai unique identity-nya, dan setiap entitas sudah memiliki masing-masing atribut. Nah, kami juga memiliki struktur supertype dan subtype. Contohnya pada entitas transaction. Ini sebagai supertype-nya, ini menyimpan semua detail dari transaksi yang ada. Nah, supertype ini memiliki tiga subtype, yaitu booking transaction, purchase transaction, dan refund transaction, yang memiliki masing-masing fungsi yang diambil dari transaction yang sebagai supertype-nya. Kemudian ada relationship. Kepada Mas Dava dipersilakan. Ya, lalu ada hubungan antar entitas atau relationship. Yang pertama ada employee terhadap hotel itu many to one. Karena satu employee bekerja pada satu hotel, tapi satu hotel dapat memiliki banyak employee. Lalu hotel to room itu one to many. Karena hotel punya banyak room, tapi room hanya bisa satu hotel. Terus hotel department itu one to many. Karena hotel memiliki banyak departemen, tapi satu departemen hanya dalam satu hotel. Lalu employee ke departemen itu many to one. Satu departemen memiliki banyak employee, tapi satu employee hanya belong to one department. Lalu room ke departemen itu many to one, karena departemen bisa punya banyak room, tapi room hanya untuk satu departemen. Terus room ke room type itu many to one, karena room type bisa memiliki banyak ruangan, sedangkan satu ruangan hanya mungkin memiliki satu tipe ruangan. Lalu room ke reservation itu one to many karena satu room dapat memiliki banyak reservasi pada waktu yang berbeda tetapi satu reservasi hanya dibuat untuk satu room. Lalu employee ke service order itu one to many karena satu employee dapat menangani banyak service order tetapi satu service order hanya ditangani oleh satu employee. Lalu service order ke service itu many to one karena service order dapat merujuk pada satu jenis service saja tetapi satu service hanya menjadi referensi bagi service order. Lalu service order ke guest itu many to one karena banyak service order yang dapat dibuat oleh satu guest, tetapi satu service order hanya dapat dibuat oleh satu guest. Lalu guest ke guest reference itu one to many karena guest dapat memiliki banyak guest reference, tapi guest reference hanya merujuk satu guest. Lalu guest ke reservasi itu one to many karena satu guest dapat membuat banyak reservation hanya dibuat oleh satu guest. Reservasi ke transaksi itu satu reservasi dapat memiliki banyak transaksi, tetapi transaksi hanya terkait dengan satu reservasi, maka itu one to many. Lalu transaksi ke purchase order itu one to one, karena lalu di sini ada desain normalisasi. Di sini ada yang pertama, bentuk pertama itu UNF, unnormalized form, yang belum ternormalisasi. Lalu ada first normalized form. Lalu di sini second normalized form. Dan yang terakhir di sini third normalized form. Lalu selanjutnya adalah pemetaan yang akan dijelaskan oleh kolega saya, Valerian. Jadi selanjutnya ada lalu selanjutnya di sini ada pemetaan skema relasional. Selanjutnya ada desain tabel Oracle Apex. Jadi di sini penulisan nama, entity, dan atribut.
Dalam langkah ini, atribut yang akan dijadikan primary key harus dibuat not nullable. Kedua, pemilihan primary key. Di sini kami menggunakan pilihan yang populated by identity column karena PK harus unik dan memiliki entity itu sendiri. Yang ketiga, pemilihan foreign key. Di sini ada 3 opsi delete. Yang pertama, ada disallow delete, digunakan untuk mencegah penghapusan data pada pada tabel entity pemilik FK apabila masih terdapat yang tergantung padanya pada tabel entity asal reservation. Yang kedua, cassette delete memungkinkan penghapusan seluruh data secara otomatis pada tabel entity pemilik FK ketika pada data pada tabel entity asal FK dihapus. Yang ketiga, null in delete akan membuat data pada tabel entity pemilik FK menjadi null ketika data pada tabel entity asal FK dihapus. Kami memilih disallow delete supaya jika pada entity reservation dihapus, data pada entity transaction tidak ikut hilang. Yang keempat, pembuatan constraint. Ini merupakan pembuatan aturan untuk tabel entity yang dibuat. Dalam kasus ini, kami membuat aturan untuk membatasi supaya transaction hanya boleh dilakukan dalam 3 jenis, yaitu booking, purchase, dan refund. Yang yang kelima, konfirmasi pembuatan tabel. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan proses perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kesesuaian dengan kebutuhan operasional. Model basis data hotel berdasarkan dikembangkan melalui tahapan perancangan sistematis yang mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional hotel secara efektif dan efisien, menggantikan proses manual. Validitas dan integritas data. Penerapan normalisasi hingga third normal form, serta penggunaan constraint yang tepat berhasil mengurangi redundansi data serta menjamin validitas dan konsistensi informasi dalam sistem. Yang ketiga, efektivitas struktur transaksi. Implementasi konsep supertype atau subtype pada entitas transaksi terbukti memberikan fleksibilitas tinggi dalam memisahkan pencatatan booking, refund, dan supplier order. Sehingga pengelolaan data keuangan menjadi lebih terstruktur dan akurat. Berdasarkan evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun, saran untuk pembangunan selanjutnya adalah yang pertama, implementasi internasionalisasi, mengembangkan struktur tabel untuk mendukung multi bahasa, mengingat target pasar hotel yang luas. Hal ini memungkinkan penyimpanan deskripsi layanan dan kategori kamar dalam berbagai bahasa tanpa merubah struktur inti. Yang kedua, pemanfaatan data untuk forecasting. Memanfaatkan data historis reservasi yang kini tersimpan rapi untuk membangun fitur analitik atau dashboard. Pada data ini, krusial untuk melakukan peramalan tingkat hunian dan menentukan strategi harga musiman. Yang ketiga, peningkatan keamanan akses. Menerapkan role-based access control pada level user database
Untuk membatasi hak akses secara spesifik, pemisahan hak akses antara responsionis, manajer, dan staf gudang diperlukan untuk menjaga keamanan data sensitif. Baik, sekian dari hasil proyek kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.